karena udah bergelut di bidang sosial ya. Kita itu udah ngerasain sakitnya nggak punya uang, sakitnya untuk makan pun susah. Kita coba runding sama istri bagaimana kalau kita bikin suatu wadah kemanusiaan. Assalamualaikum pejuang langit. Ramadan ini waktunya kita ngumpulin pahala sebanyak-banyaknya. Makanya saya lagi ikut kerja bakti bantu pembangunan masjid di daerah Jampang Tengah, Sukabumi, Jawa Barat. Masjid ini dibangun berkat komunitas relawan yang dipimpin seorang pejuang langit. Beliau adalah Kang Dadan yang dulunya hidup dalam kepahitan, terlilit hutang sampai nggak bisa ngasih nafkah ke keluarga. Dan lihat keajaibannya, berkat sedekah dan membantu sesama, Allah balas dengan keberkahan tak terduga. Dulu hidup penuh hutang jutaan rupiah hingga kontrakan sempit. Kini Kang Dadan sudah punya rumah sendiri yang luas dan nyaman untuk digunakan sholat berjamaah sekeluarga. Beliau sudah punya pekerjaan tetap, serta memiliki usaha ikan hias yang keuntungannya mencapai jutaan rupiah per bulan. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini dia semennya. Nah, pejuang langit. Nih, saya kenalin Kang Dadan nih. Kang Dadan ini pejuang langit yang luar biasa loh amalannya. Jadi, Kang Dadan ini punya komunitas. Namanya apa, Kang? Komunitas Relawan Du'afa Sukabumi. Masya Allah. Jadi, komunitas Relawan Sukabumi ini apa sih kegiatannya kalau boleh tahu? Ya, kita sebagai penjembatani, pelantara dari para donatur untuk menyampaikan sedekah dan infak mereka kepada orang-orang yang membutuhkan, pembangunan sarana peribadahan dan juga sarana pendidikan. Pejuang langit, tempat Kang Dadan ini jauh dari pusat kota Sukabumi. Aksesnya butuh perjuangan lewat jalur darat sampai ke lokasi. Tapi semangat beliau nggak luntur sedikit pun. Selalu gerak untuk membantu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasanya lagi, para relawan gak cuma anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu semua turun langsung bantu untuk membangun masjid. Allahu Akbar. Jadi ini udah berapa persen sih, Kang? Nah, ini 90% menuju finish. Oh, 90. Oh, ini Ya. berarti udah dipakai juga buat sholat. Ya, alhamdulillah, walaupun pembangunan baru 90%, sudah dipergunakan sholat berjamaah, sholat tarawih juga, tadarusan juga. Nah, kalau boleh tahu nih, udah berapa rumah atau masjid sih, Kang, yang udah dibantu pembangunannya, Kang? Untuk rumah sih diperkirakan sekitar ada 10 bangunan rumah yang kita bangun melalui dana dari donatur, dan ada sekitar 15 musola dan masjid yang sudah terbangun, dan itu pun tidak luput dari kedermawanan donatur. Wah, luar biasa. Nah, untuk saat ini nih ada lagi nggak sih yang mesti dibantu atau kita datangin, Kang? Ada, kebetulan kemarin belum lama ini ada rumah ibu hamil yang sudah selesai dibangun, dan kemarin dapat kabar bahwa beliau sudah lahiran. Oh, Masya Allah. Rencananya sehabis kita dari masjid, rencananya mau nengokin ke sana. Kebetulan belum lihat bayinya. Oh, nggak jauh nggak dari sini? Enggak. Oke deh. Pejuang langit, sebelum kita mampir silaturahmi ke salah satu penerima manfaat, saya dan Kang Dadan mau meluncur ke rumah beliau dulu, ambil sembako buat dibagikan. Sekaligus silaturahmi dengan istri Kang Dadan, Teh Rifa. Yuk, kita lanjutkan perjalanan keberkahan ini. Akang udah menjalankan banyak banget nih kegiatan, mulai dari bangun rumah, udah gitu bangun masjid, bantu orang yang kena bencana, duafa, yatim, wah banyak banget lah pokoknya. Tapi apa sih alasan dibalik itu semua Akang menjalankan komunitas ini, Kang? Ya, semuanya sih berawal dari kisah pribadi ya. Wih, apa tuh?
Ya dulu untuk makan, untuk jajan anak pun ya susah gitu ayah. Sempat dipinta jajan sama anak Rp500 waktu itu ya, betul-betul emang udah nggak punya uang sama sekali gitu. Rp500 tahun Iya. berapa? Nggak megang uang itu kan? Itu sekitar tahun 2014. 2014. Ya. Waktu itu bangun tidur, anak minta uang mau jajan ya. Waktu itu memang lagi gak kerja gitu ya. Baik. Iya. Sempet nangis gitu ya. Kok Hidup begini hidup banget. gini banget gitu. Dipinta Rp500 sama anak pun ya gak punya gitu. Allah tunjukkan jalan untuk dapat pekerjaan. Alhamdulillah. Hingga akhirnya ketemu sama orang baik yang ngajarin kita itu arti keikhlasan, arti perjalanan hidup gitu ya. Ujian hidup itu nyata, pejuang langit. Kang Dadan pernah merasakan kepahitan hidup. Di PHK, usaha gagal, semua pekerjaan sudah dicoba. Tapi nggak membawa hasil. Sampai akhirnya terpaksa mencari pinjaman untuk bertahan hidup. Subhanallah. Bayangkan, kontrakan harus dibayar, kebutuhan anak dan istri terus berjalan. Dan lebih beratnya lagi, saat nggak punya uang, anak pertamanya sakit parah karena alergi obat. Gak ada pilihan lain, beliau harus mencari berhutang jutaan rupiah demi kesembuhan sang anak. Tadi kan ceritanya belum dapat pekerjaan, Iya. ya kan? Sebelum Akang nyari pekerjaan lagi tuh, sebelumnya Akang kerja apa? Ya, pernah kerja sama istri di kandang ayam gitu ya waktu itu. Ngurusin ternak. Ya, ternak ayam petelur gitu. Baik. Anak pun waktu itu masih 1 bulan kita bawa kerja di kandang ayam. Masya Allah. Anak udah gede, istri pun ikut kerja dengan gaji 300.000 Per bulan? Ya. Saya sendiri 500.000 per bulan gitu. Bertahun-tahun Kang Dadan berjuang mencari pekerjaan halal. Dan perjuangan itu membawanya semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Tahajud jadi tempat curhatnya setiap malam. Dengan tangisan, doa, dan harapan yang tak pernah putus. Bukan hanya untuk rezeki keluarganya, tapi juga agar bisa membantu orang-orang yang sama-sama terpuruk dalam ujian hidup. Dengan ikhtiar, akhirnya Kang Dadan mendapatkan pekerjaan sebagai buruh pabrik dan berhasil menyelesaikan hutangnya dalam 3 tahun. Baru merasakan angin segar, Kang Dadan bukannya memilih menikmati hasil gajinya, tapi Kang Dadan malah meminta restu sang istri untuk memulai menyisihkan gaji pribadinya untuk membantu orang yang dalam kesusahan. Allahu Akbar. Saya jadi ingat pesan guru saya, bahwa tindakan yang mengedepankan orang lain, padahal diri sendiri masih membutuhkan termasuk amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika ada sahabat Nabi yang mengamalkan seperti ini, Nabi sampai menyebut bahwa Allah tertawa melihat tindakan keluarganya. Amalan inilah yang diabadikan Allah dalam Al-Quran. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kang, jadi dari penghasilan pekerjaan Akang itu, berarti menjadi seorang buruh pabrik ya. Akhirnya dapatlah penghasilan tetap. Terus itu kondisi Akang pada saat itu seperti apa? Kan Akang baru dapat pekerjaan nih, tapi kok udah kepikiran untuk ngebantu sesama? Ya waktu itu sih kondisi ekonomi saya dan istri masih ini ya naik turun. Kadang-kadang upah 1 bulan kerja itu kadang-kadang cukup, kadang-kadang ya kita masih ngutang gitu. Malahan suatu ketika pas mau lebaran kita mau beliin baju ya sama ibu sama mertua, kita sempat pinjam bank keliling waktu itu. Hanya untuk membuat keluarga bahagia gitu ya. Baik. Ya dari situlah kita pinjam uang ke bank keliling ya, asalkan keluarga bahagia, yang bayarnya kita bisa nyicil ya. Ya alhamdulillah bisa kebeli baju untuk mertua, untuk adik waktu itu untuk keperluan lebaran. Ya dari situ kita bayar hasil kerja, nyicil. Terus karena udah bergelut di bidang sosial ya,
Jadi kita itu udah ngerasain sakitnya nggak punya uang, sakitnya untuk makan pun susah. Ya kita coba runding sama istri bagaimana kalau kita bikin suatu wadah kemanusiaan, berawal dari diri kita sendiri, berbagi dari penghasilan kita. Ya waktu itu sih kita bagi-bagi nasi dari mulai 15 bungkus porsi nasi sampai 20 porsi. Istri sebelum berangkat kerja nanak nasi dulu, terus saya pulang kerja beli fried chicken ditambah air mineral, lalu kita bagiin ke para pemulung, para pedagang lansia, ODGJ gitu ya. Mungkin dari postingan-postingan kita di media sosial, banyak orang yang terketuk hatinya ingin mendermakan sebagian hartanya di jalan Allah melalui kegiatan-kegiatan berbagi nasi. Uniknya Pejuang Langit, awal-awal berbagi karena menggunakan uang pribadi hasil gaji bulanannya, Kang Dadan tidak ingin diketahui bahwa bantuan itu dari dirinya. Sehingga setiap berbagi makanan atau sembako, beliau mengatakan itu adalah titipan dari orang lain. Katanya biar menghargai si penerima dan tidak ingin terlihat ria. Masya Allah. Namun dari situlah cikal bakal komunitas relawan Duafa Sukabumi yang kini berlanjut hingga 8 tahun. Tangisan Kang Dadan kini menjadi tangisan syukur karena bantuannya dan wakaf dirinya untuk menjadi jembatan membantu orang lain bisa tersalurkan untuk duafa dan yang membutuhkan. Nah, ini rumah saya. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, ini ada Anop. Oh iya. Halo Teh, salam kenal. Iya, Anop waalaikumsalam. dari Jalur Langit Trans 7. Masya Allah. Alhamdulillah kita udah sampai rumah nih. Punya warung juga ternyata Kang. Alhamdulillah, usaha kecil-kecilan. Wah luar biasa. Dari dulu yang nggak punya apa-apa, alhamdulillah sekarang punya warung ya. Iya, alhamdulillah. Jadi Teh tadi Akang udah sempat cerita banyak lah gimana dulu perjuangan Akang nggak ada pekerjaan sampai akhirnya sekarang bisa membantu sesama kan. Ya gitu tadi Akang ngajakin ke rumah nih, katanya mau ngambil sembako. Oh iya buat ngasih ke salah satu korban dulu yang pernah bakar rumahnya Kang ya. Betul. Akang sempat bilang tadi kalau Teteh itu juga tergerak hatinya untuk membantu sesama. Jadi memang ini visinya sejalan ya. Iya. Untuk ngebantu orang walaupun kondisi pada saat itu masih susah gitu loh. Kita kan juga ngerasain ya hidup susah, cari makan aja, buat anak jajan aja suka gak ada gitu kan. Baik. Apalagi pas suami masih kerja di kandang ayam kan pernah dulu. Itu mau jajan anak aja susah, makan sama gorengan doang itu pernah saya ngalamin gitu. Makanya sekarang suami ikut bantu-bantu gitu kan, saya seneng bisa ngebantuin orang yang lagi kesusahan. Nah, jadi waktu itu katanya kan sempat ada utang ya kan? Iya. Nah, apa sih keyakinan Teteh sama Akang waktu saat itu? Apakah dengan ngebantu ini apa sih yang diharapkan sebenarnya? Kita ngebantuin kan biar semoga aja kita dikasih keberkahan sama Allah ya. Dan alhamdulillah sampai hutang itu lunas gitu kan, dibantuin dari punya gaji berdua, yang satu dipakai resiko buat sehari-hari, yang satu yang dipakai dibayar utang. Setelah berapa lama akhirnya utang itu tertutupi? Itu setelah 3 tahun kerja. 3 tahun kerja. Oh makanya ya setelah hutang itu selesai baru mulai nih ngebantu orang ya? Iya, kan janji Allah juga itu pasti ya. Dalam Al-Quran sudah jelas dikatakan hal jazaa'ul ihsanu ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan pula. Makanya kita yakin ketika kita menanam kebaikan, maka Allah pun akan mengirimkan kebaikan pula. Masya Allah. Pejuang Langit, Kang Dadan dan Teh Rifa cerita ke saya. Dulu mereka tinggal di kontrakan luas 3x3 yang hanya muat untuk tidur. Bahkan untuk sholat pun harus bergantian. Namun, melalui jalur langit keberkahan untuk keluarganya ia dapatkan. Kang Dadan dan Teh Rifa dapat bekerja di pabrik. Sedikit demi sedikit membangun usaha, seperti warung dan usaha ikan hias.
Akhirnya dapat membeli rumah dari tabungan bersamanya. Allahu Akbar. Sekarang alhamdulillah ini berkahnya udah luar biasa sekali ya. Apakah rezeki Allah itu memang terbuka lebar setelah itu? Alhamdulillah berkat kesabaran, usaha, dan juga doa. Ya tentunya berkat dukungan dari istri, dari keluarga, dan juga para donatur yang menitipkan rezekinya untuk orang yang membutuhkan. Selain keberkahannya untuk si pemberi, kita juga sebagai pelantara alhamdulillah bisa merasakan keberkahan itu. Alhamdulillah. Saya jadi teringat dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memastikan siapa saja yang membantu kebutuhan orang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu urusannya dalam segala hal. Allahu Akbar. Pejuang Langit, sekarang saya dan Kang Dadan mau mampir silaturahmi, jenguk dedek bayi Teh Siti dan suami. Sebulan yang lalu rumah Teh Siti mengalami musibah kebakaran. Saat itu Teh Siti sedang hamil tua. Subhanallah, ujian yang berat. Tapi alhamdulillah Allah kirim pertolongan lewat Kang Dadan dan timnya berkat bantuan para donatur melalui komunitas relawan Duafa Sukabumi. Teh Siti dan keluarganya bisa punya rumah baru beserta isinya. Masya Allah. Wah, Masya Allah, ini kita sampai yang lewatin lembah-lembah ini Kang ya? Ya, bentar lagi kita sampai nih, Oh, ya. oh ini? Teh, salam kenal Teh. Udah Bang. Ini ada sembako Oh, iya, untuk makasih, buka iya, makasih. puasa. Mohon maaf kemarin gak sempet kesini pas lahiran. Iya, nggak apa-apa Pak. Berapa bulan lalu katanya baru kebakaran rumahnya? Iya, sebulan yang lalu ya. Rumah yang ini nih? Iya, ini bukan ini yang baru yang dari RDS itu. Iya. Yang ini. Kalau yang dulu itu sebelah sana ke sini. Oh, sebelumnya itu yang kebakaran di sini? Iya, iya. Oh, dibangunkan yang baru sama Kang Dadan di sini? Iya, iya. Masya Allah. Bulan lalu, berarti sebulan Iya, udah langsung baru- jadi rumah iya, sebagus ini? Baru sebulan, Masya alhamdulillah. Allah. Gimana tuh? Apa namanya, setelah dibantu sama Kang Dadan gimana perasaannya? Senang, Iya, perasaan Senang, senang banget. bersyukur Makasih gitu. banget lah. Kami sekeluarga bisa apa? Gak bisa menjamin apa-apa, cuma bisa berdoa aja. Mudah-mudahan ya Kang Dadan yang diberi umur panjang, Amin, amin, amin. rezeki yang melimpah, Amin. keluarga yang barokah. Amin. Amin. Masya Allah. Cuma bisa berdoa aja Amin. dari Ya, ya, kami ya. sekeluarga. Kata Kang Dadan juga, ibu waktu pas kebakaran itu lagi hamil. Jadi ini anaknya udah melahirkan. Ini Alhamdulillah. berarti baru berapa umurnya ini? Kedua minggu kalau nggak salah. 2 minggu? Iya. Masya Allah, lagi masih lucu-lucunya ya, masih merah ya. Wah. Perempuan lagi, tiga-tiganya perempuan. Wah, alhamdulillah. Berarti berkah buat si Akang ya. Alhamdulillah. Pejuang Langit, inilah yang pernah guru saya sampaikan, bahwa Kang Dadan dan para donatur mendapatkan doa-doa baik yang mustajab. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman bahwa tidak akan ada penghalang bagi doa dari orang yang mengalami kesulitan. Allah berfirman, siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya? Terbukti, Kang Dadan hadir mewakafkan dirinya untuk membantu orang lain. Dan kini melalui kegiatan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan keluarga Kang Dadan dengan jalur langit bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Yang tadinya aku jualan cuman 500 kilo sehari ya, ketipu 17 juta, naik jadi 1 ton per hari. Wih, Ketipu alhamdulillah. 48 juta pernah juga, naik Masya jadi 3 Allah. ton per hari. Wah. Gitu ya. Naik lagi jadi 5 ton per hari.